Ini, tidak seperti dulu yang selalu saja memasang wajah bengis. Kami datang, maaf terlambat, suara itu membuat semua orang langsung bangkit. Terlihatlah Radit menggandeng balita begitu pula Gea, mereka memiliki anak kembar wanita. Ada Raga yang langsung berlari menyapa Basta dan juga Enzo, Yara terkejut melihat banyaknya orang yang datang. Wah, ini istri kamu Aksa? Tanya Radit setelah saling berpelukan ala pria tadi. Aksa mengangguk mantap, ia meraih tangan Yara untuk lebih dekat dengannya. Namanya Yara, Aksa memperkenalkan sang istri. Radit dan Gea menyapa Yara dengan kata-kata yang manis, sungguh Yara terharu melihat semua orang yang menghargainya dengan sangat baik. Tangan Yara ditarik Gea untuk duduk di sampingnya, Lofi langsung menyusul. Sementara para anak diasuh oleh para pengasuh yang sengaja mereka bawa. Yara bingung harus berbicara apa, ini pertama kalinya ia bertemu dengan Gea. Kamu cantik banget, beruntung Aksa memiliki istri yang sangat cantik. Pujian Gea membuat Yara malu, ia tidak merasa seperti itu soalnya. Kan sesuai yang aku katakan padamu, kali ini Aksa pandai memilih wanita. Timpal Lofi yang langsung membuat 3 orang wanita itu tertawa. Yara melirik ke arah Aksa yang menatapnya sangat dalam, terlihat ada arti tertentu dari tatapan itu. Kalian para wanita berbincang saja dulu, kami para pria mau bicara di pinggir kolam renang. Ucap Danu, karena kalau tidak pamit, Danu tidak mau kena omel Lofi atau bahkan Gea nanti. Mungkin karena terlalu asik bercerita satu sama lain hingga membuat mereka tidak mendengar apa yang diucapkan Danu. Malah terlihat semakin asyik dengan topik pembicaraan yang dibawa Gea. Kelihatannya mereka benar-benar satu radar yang sama, Danu jadi kesal sendiri. Heh, dokter tengil. Ayo buruan, ngapain kau sama para wanita, ha? Radit mengajak dengan sedikit berteriak, barulah Danu tersadar. Emang ya, kalau gosip bakal lupa sama suami. Cek, dasar emak-emak. Kata Danu. Di pinggir kolam renang. Aksa duduk bersebelahan dengan Radit, sementara Danu bersebelahan dengan Arzan. Aksa memerhatikan para orang berpengalaman dalam rumah tangga itu, ia ragu sebenarnya menanyakan hal memalukan ini. Kau bahagia bersama dengan Yara? Tanya Radit membuat lamunan Aksa buyar. Ditanyain seperti itu membuat Aksa bingung sebenarnya, tapi ia yakin, orang mana yang tidak tahu dasar pernikahannya seperti apa. Sangat bahagia, aku harap semoga kami selalu bahagia. Aksa menjawab dengan senyuman yang tidak lekas pudar dari wajah tampannya. Radit lega sekali mendengarnya, syukurlah, itu berarti kau sudah melupakan Geaku. Dan juga Lofiku, timpal Danu. Sontak Aksa langsung berdecak, ternyata 2 orang itu masih mengingat hal memalukan itu. Jangan tanya Arzan, pria itu ingin tertawa sebenarnya tapi gaji dipotong lebih menakutkan daripada apapun. Jangan bahas masa lalu, merusak suasana aja. Peringatan Aksa mendapatkan anggukan mantap dari Danu dan Radit. Radit mengambil potongan buah yang ada di meja, ia melihat keseluruhan kemewahan mansion milik Aksa. Kak, panggil Aksa, Danu dan Radit sama-sama menyaut. Aku ingin meminta saran, bukan saran sih sebenarnya, lebih tepatnya, aku meminta ilmu pengetahuan kalian. Ucap Aksa dengan sedikit malu-malu. Radit dan Danu saling pandang satu sama lain, dari tatapan itu seakan ada kata-kata yang hanya dimengerti oleh keduanya. Arzan, kau pergi. Aku mau bicara hal penting dengan mereka, kau menjaga anak-anak saja. Entah kenapa Aksa malah mengusir Arzan yang kini penasaran. Mau tidak mau maka Arzan harus pergi, ia yakin pasti tuan mudanya juga akan mengatakan hal yang ia bicarakan sekarang. Ya, sekalipun langkah kaki Arzan sangat berat untuk meninggalkan tempat itu. Apa yang mau kau bicarakan? Katakan saja, siapa tahu kami bisa membantu. Ucapan Radit membuat keraguan di hati Aksa menghilang. Iya, kami ini kakakmu.
Jangan ragu meminta ilmu apapun, ungkapkan semua yang kau rasakan, pasti kami akan beri jalan keluarnya. Danu menimpali. Entah kenapa kalau sudah urusan mengerjai orang, dua insan manusia itu mendadak menjadi kompak. Aksa yang sedikit ada kepolosan percaya saja dengan semua ucapan Radit dan Danu. Tidak menaruh rasa curiga sedikit pun, ia benar-benar yakin jika kedua kakak ini akan membantu sumber masalah 10 hari ke depan. Akhirnya Aksa mengungkapkan semua yang ia rasakan dan meminta ilmu yang bisa membantunya. Radit dan Danu kompak memberi ilmu, tanpa latihan, mereka sudah ahli mengerjai Aksa yang polos itu. Sementara di sisi lain, Gea heran kala melihat dari kejauhan Danu dan Radit yang terlihat kompak. Mereka belum ada berdebat dari pertama bertemu, Gea menjadi curiga sedikit dengan kelakuan dua pria itu. Apa yang kakak lihat? Tanya Yara yang sedang sibuk mengucir rambut Aira. Tidak ada kok, wah, makanannya banyak banget, jadi lapar. Gea mengambil piring tanpa mengajak Lofi yang tengah sibuk mengucir rambut Ella, keponakannya. Yara, sebaiknya kamu ajak Aksa honeymoon deh. Mana tahu begitu pulang dari honeymoon bawa baby, saran dari Lofi membuat Yara tersenyum manis. Itu benar, sekalipun honeymoon itu sama dengan ngangkang terus, tapi, enak tahu. Gea menimpali saran dari Lofi, ia duduk di samping Yara sembari memakan salad buah yang ia ambil di meja tadi. Nuansanya berbeda, lebih banyak waktu untuk melakukan hal itu. Ya sekalipun lelah, tapi tergantikan dengan sesuatu pemandangan yang indah. Ucap Gea lagi. Entah kenapa Yara merasa honeymoon hal yang harus ia lakukan dengan Aksa. Ia membayangkan tempat yang indah-indah, menikmati matahari terbenam dengan sang suami. Minta aja tempat yang jauh sekalian, Aksa pasti mau kalau kamu yang minta. Jangan sampai kayak aku, nggak ngerasain honeymoon karena sudah hamil dulu. Ucap Lofi dengan bibir cemberutnya. Gea menertawakan Lofi begitu pula Yara, ya memang melihat wajah Lofi saja dapat merasakan seperti apa yang Lofi rasakan. Yara terus mendengar wejangan dari Gea dan Lofi, ia mendengarkan baik-baik setiap hal yang dikatakan dua orang wanita itu. Aksa juga begitu, ia mendengar setiap ajaran yang dikatakan oleh dua orang yang sudah berpengalaman. Danu dan Radit saling tatap kala Aksa bangkit untuk mengambil minuman dingin. Hei, Dokter Tengil. Panggil Radit sembari menendang kaki Danu. Apa? Tidak bisa sopan sedikit ha? Danu kembali menendang kaki Radit. Sebaiknya kita segera pulang sore nanti, supaya Aksa cepat-cepat beraksi. Hahaha, perkataan Radit disetujui oleh Danu, ia tertawa juga karena sudah berhasil menjalankan misi yang hanya dibicarakan lewat tatapan mata tadi. Sementara Aksa merasa lega, ia sudah mendapatkan solusi dari masalah 10 hari ini. Tanpa menaruh curiga dengan kedua orang yang bernotabe jahil itu. Malam ini aku datang dengan versi berbeda, sayangku, kata Aksa di dalam hati sembari menatap Yara yang tengah tertawa bersama Gea dan Lofi. Kala Aksa ingin membawa es dingin itu, tiba-tiba saja Arzan datang. Pria itu membawakan minuman itu untuk Radit dan Danu, hingga Aksa berjalan dengan tangan kosong. Kala melewati pintu tiba-tiba saja tangan Aksa ditarik seseorang tanpa diketahui Danu dan Radit. Tentu saja Aksa terkejut, ia melihat Gea dan Lofi yang berada di hadapannya. Ketiganya seumuran bahkan bersahabat lama, tidak membuat Aksa kaget dengan kelakuan istri dari kedua kakaknya itu. Apa? Tanya Aksa dengan kedua tangan berkacak pinggang. Kau menanyakan apa tadi sama Kak Radit dan Kak Danu? Tanya Lofi membuat kedua alis Aksa mengernyit. Gea memukul lengan kekar Aksa, kau ini polos sekali, meminta saran sama dua makhluk tengil itu. Sudah pasti sarannya sesat dan malah bahaya untukmu. Omelan Gea membuat Aksa tersadar. Tuh dua pria tua masih suka kibulin orang, nih kamu mau jadi korbannya. Lofi menimpali.
Aksa memukul jidatnya sendiri, hampir saja ia masuk ke dalam rencana dua makhluk itu. Mata tajam Aksa langsung tertuju kepada Yara yang tengah bermain dengan tiga balita wanita itu. Terima kasih, Besti, untung kalian menyadarkan aku, kalau tidak istriku bisa mengamuk malam ini. Ucapan Aksa mendapatkan anggukan mantap dari Luffy dan Gea. Kau pasti minta saran soal Yara yang palang merah kan? Tanya Gea dengan kedua alis naik turun, dan Luffy yang terkekeh. Sudah, jangan tanyakan sama dua orang itu. Kami sudah memberi wejangan sama Yara, lihat saja nanti malam. Ujar Luffy, ia dan Gea berlalu pergi tanpa menunggu respon dari Aksa yang masih mencerna semua yang dikatakan Luffy tadi. Hingga Aksa tersadar kala kedua sahabatnya sudah menjauh pergi, Aksa tersenyum simpul. Ia berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Gea dan Luffy yang sudah menyelamatkan dirinya dari kejahilan Raditz dan Danu. Kalau sempat aku melakukan apa yang dikatakan dua makhluk itu, aku yakin, pasti Yara akan ngamuk. Syukurlah, Aksa lega sekali. Sore hari hampir menuju malam setelah makan bersama dua keluarga kecil itu pamit pulang. Yara sebenarnya ingin bermain lebih lama lagi dengan para baby balita menggemaskan. Ia melepas kepergian keluarga kecil itu dengan perasaan hampa, Yara masih ingin bercerita dengan Gea serta Luffy. Aksa menatap ke arah sang istri yang masih melihat ke arah pagar utama. Aksa tersenyum simpul, ia tahu kesedihan Yara yang baru saja ramai tadi kini harus merasakan kesepian lagi. Suka banget bicara dengan Gea dan Luffy. Pertanyaan Aksa membuat Yara tersadar dari lamunannya. Yara berbalik badan, ia tersenyum manis kepada Aksa yang juga tersenyum. Yara langsung berhambur ke dalam pelukan Aksa, ia merindukan aroma maskulin dari pria itu. Wah, kalau dari pelukannya terasa banget rindunya, gurau Aksa yang langsung membuat Yara tertawa di dalam pelukan itu. Aksa membawa Yara menuju gendongannya, hingga sekarang tatapan mereka saling bertemu. Bibir mereka saling berhadapan, Yara menatap ke arah bibir Aksa yang sepertinya sudah siap untuk melahap. Mau apa? Mandilah, aku mau mengerjakan dokumen sebentar. Di ruangan sebelah, nanti kalau sudah selesai datang saja ke ruanganku. Ucap Aksa sembari mendaratkan satu kecupan di bibir Yara. Yara memegang tangan Aksa yang menangkup kedua